itu udah di 2021. Terakhir kita ketemu tuh di Desember 2020 ya, webinar Weekend List, tapi sekarang kita udah ada di 2021. Dan pastinya Kohab juga masih berkolaborasi dengan orang-orang yang keren nih Kohabers. Kira-kira hari ini siapa? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Seperti biasa sama aku dia ya, marketing komunikasi dari Kohab Indonesia. Kita bakalan belajar bagaimana sih caranya berinovasi gitu kan. Bagaimana sih pentingnya berinovasi dalam berbisnis, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini nih, Kohabers. Banyak sekali teman-teman yang pasti lagi men-settle pengen buat bisnis apa, tapi jangan sampai salah untuk melaju ya. Yang pasti itu sesuai dengan mappingnya kamu, passionnya kamu gitu. Nanti gimana? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan yang pasti nih untuk Kohabers yang udah ikutan hari ini ya, mungkin belum tahu kira-kira Kohab ini apa sih. Ini ada di belakang dia. Dia ada di lantai 2 Gedung Kohab Indonesia. Dan Gedung Kohab Indonesia ini ada di Jalan Teguh Amir Hamzah nomor 38A Medan. Jadi kalau lewat-lewat ada Malik, lewat Amir Hamzah, pasti biasanya itu akan kelihatan gedung warna hitam. Jadi kalau misalkan teman-teman mau main, boleh nih main-main ke sini, kita sharing-sharing, terus juga mana tahu bisa berkolaborasi, kita berkolaborasi bareng-bareng buat apa nih, sesuatu yang keren itu apa sih yang bakal kita buat, boleh ya. Dan pastinya biar makin tahu sebenarnya Kohab itu apa sih, sama-sama ya kita lihat dulu Kohab itu apa di video ini. Selamat datang di Kohab Indonesia. Halo Kohabers, we learn, collaborate, and we grow. Tim Kohab sangat bersemangat untuk memperkenalkan ruang lingkup pelayanan dalam 3 kategori, yaitu Kohab Gallery, Coworking Space, dan Event. Dengan 15 co-branding yang saling mengisi. Kohab Gallery dimulai karena adanya kesulitan dari pelaku AEC industri dalam mendapatkan akses cepat ke referensi produk interior arsitektur, seperti sampel, katalog, dan buku. Hanya ada satu fungsi untuk satu brand yang ditawarkan sehingga terkesan eksklusif. Kohab menawarkan produk touring dan konsultasi untuk setiap fungsi produk interior arsitektur yang diinginkan. Kami juga menjaga kebersihan dan sterilisasi ruang untuk setiap space yang ada di seluruh gedung Kohab Indonesia, terutama di lantai 1 sebagai posisi Kohab Gallery. Di lantai 2 Gedung Kohab Indonesia terdapat Kohab Coworking Space. Kohab Coworking Space memiliki peran penting dalam menawarkan wadah alternatif bagi teman-teman dari kalangan arsitek, teknisi, dan konstruksi untuk bersinergi secara produktif dalam melahirkan ide-ide kreatif. Dibuka dari harga Rp60.000 per harinya, kita sudah mendapatkan akses sampel dan katalog interior arsitektur. Ruang kerja yang disewakan yaitu paket harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan dengan kapasitas pengguna individu maupun kelompok. Dilengkapi juga dengan private office dan virtual office sesuai kebutuhan. Print dan scan, pre-flow teh dan kopi, high-speed internet access, safe dan comfortable spot. Untuk informasi lebih lanjut, Oke, itu dia Kohabers tentang Kohab Indonesia. Ada banyak ya, kita di lantai 1 itu ada Kohab Gallery, terus juga di lantai 2 itu ada Kohab Coworking Space, yang dimana kita tahu nih, sekarang itu lagi hype ya, coworking space. Sebenarnya kalau untuk di Jakarta itu udah lama, pasti udah banyak dimanapun, tapi untuk di Medan sendiri, itu baru-baru ini hype-nya nih Kohabers. Apalagi mungkin teman-teman yang ada di Zoom ini, itu pernah main ke sini atau pernah menyewa di sini, pasti udah tahu ya suasananya gimana. Dan selain itu, Kohab juga ada Kohab Event, di mana kita biasanya buat event-event yang sesuai dengan kebutuhan Kohabers, itu pengennya ke arah mana. Kita ada 2 event nih, biasanya satu vertical sharing yang memang ngobroli tentang
dunia arsitektur, dunia interior. Nah, selain itu, Kohab juga ada weekend list yang kita juga ngobrolin tentang semua tentang hal-hal yang kreatif. Jadi dengan adanya Kohab tuh pengen ngajak anak-anak Medan, yuk kita kreatif bareng-bareng, kita berkreasi bareng-bareng, upgrade skill bareng-bareng biar menjadi orang-orang yang keren pastinya ya. Kita jangan mau kalah nih sama orang-orang yang kayak di luar di Jawa tuh banyak kayak komunitas-komunitas yang keren. Nah, Kohab pengen mengajak teman-teman untuk lebih produktif lagi. Nah, untuk hari ini nih, bahkan untuk tema hari ini pun Kohab juga tanya ke Kohabers, enaknya kita ngobrolin apa ya gitu kan. Ngobrolin hal yang apa nih di weekend list, karena weekend list bulan November kita berkolaborasi dengan Medan Napoleon, terus juga di Desember kita berkolaborasi dengan Forget Diet Kitchen, dan sekarang kita berkolaborasi dengan Huta Fresh Market. Wah, ini Kohab mau berterima kasih sekali dengan Huta Fresh Market karena udah mau berkolaborasi dengan Kohab. Kita buat hal yang positif ya untuk anak Medan. Kita buat event ini dan pastinya berharapnya sih Huta dan Kohab berharapnya semoga dengan adanya ini semakin produktif lagi teman-teman semuanya setelah ikut ini ya webinar ini. Oke, dan sekarang dia udah barengan sama salah satu pembicara kita ya. Ini dari Kak Heni. Hai kakak. Hai. Kita ketemunya online dulu gak apa-apa ya Kohabers ya. Nanti next time kita bisa berkolaborasi, kita buat acara yang lebih keren lagi. Nah untuk hari ini untuk tim Kohab mau berterima kasih karena Huta Fresh Market sudah mau berkolaborasi dengan Kohab di weekend list. Oke, nah tapi nih Kak, sebenarnya kita kenapa mau membahas tema ini? Karena memang kebanyakan nih teman-teman followers kita tuh lagi senang-senangnya ngobrolin tentang bisnis. Karena kan pandemi ini lagi banyak ya, semua orang tuh lagi alurnya tuh ke bisnis apapun itu lagi bener-bener rame ya Kak ya. Betul banget, betul. Kedengeran nggak? Kedengeran Kak. Oke. Jadi ya, akhirnya memang kayaknya semua yang ngomongin bisnis ya. Nah, Kohabers harus tahu juga, jadi Kak Heni ini adalah owner dari Huta Fresh Market, yang dimana kemarin awal-awal pandemi itu kan kita bingung ya mau belanja keperluan untuk makan itu gimana. Nah, Huta Fresh Market ini yang membantu kita untuk bisa belanja tanpa untuk keluar rumah gitu. Dan selain itu Kak Heni ini juga berkecimpung di dunia event organizer yaitu Mata Kail. Jadi udah banyak nih ya untuk bisnis-bisnisnya, kita mau belajar bareng-bareng sama Kak Heni sendiri untuk hari ini. Gimana Kak untuk hari ini, apa kabarnya? Aduh, puji Tuhan sehat, makin gemuk gara-gara pandemik ya. Sama dong kita. Karena di rumah aja, terus ya biasanya pagi-pagi udah keluar warawiri meeting, sekarang pagi-pagi sarapan ya kan, terus ngecek-ngecek cuma pakai by phone, makin banyak lah makannya. Tapi ya sebenarnya dengan keterbatasan tidak bisa bertemu dengan secara langsung, malah makin banyak juga jadi deadline janjinya. Karena apa-apa bisa Zoom sekarang kan, bisa meeting sekarang kan. Oh iya kan ya. Tapi ya syukurnya gak ada alasan sehat, lagi ya. Gak ada alasan, gak ada. Kan gampang, tinggal klik keluar ya kan. Jadi kayak sekarang nih aku sebenarnya lagi event di Kaban Jahe. Terus mampir sebentar untuk join di acara weekend list yang keren banget dari persembahan Kohab ini. Dengan senang hati sih. Bukan belajar sih Neng, cuma sharing-sharing doang karena aku juga bener-bener masih belajar gitu. Tapi kakak di rumah aja itu bisa melahirkan Huta Fresh Market loh. Apalagi kalau misalkan gak di rumah ya. Itu karena terdesak. Enggak sih. Tapi keren ya sih. Karena memang ya karena memang gimana ya, mungkin karena orangnya nggak bisa diem ya. Gimana sih kadang-kadang kita merasa itu kreatif itu bukan sesuatu yang spesial. Kreatif itu sebenarnya cuma agak sensitif aja sama sekelilingnya. Sensitif, ada apa yang perlu ya? Kayak simpel-simpel aja deh, misalnya yang di kamar kita apa ya? Ini lucu juga ya diginiin ya. Kan menurut aku sih itu sesuatu yang melahirkan, membiasakan untuk kreatif ya. Jadi bukan sesuatu yang harus spektakuler baru dibilang kreatif. Minimalis pun bisa dibilang kreatif. Jadi kalau dibilang sama dia di rumah aja tuh bisa mikir gini ya. Ya karena mungkin karena terbiasa
namanya aku kan gimana ya, bukannya gimana-gimana, aku tuh memang nggak bisa diem kali ya, jadi ngapain lagi ya gitu. Makanya pandemik itu malah bukan hanya sekedar co-working, bukan hanya sekedar Huta Fresh Market, aku tuh bisa bikin kue nastar, ya kan ya, jualan kue nastar ke teman-teman. Aku juga tidak menyangka bisa bikin kue nastar. Jadi sebenarnya pandemik itu justru banyak mengajarkan kita untuk sesuatu hal yang baru gitu. Dan untuk di perusahaan kami ini salah satunya adalah Huta Fresh Market gitu saya. Oke, berarti Huta Fresh Market ini lahir tuh awal-awal tahun 2020 Bulan kemarin ya Kak ya? bulan Maret Wah, kita udah mau event. setahun nih. Iya, kita event terakhir itu bulan 2 akhir. Terus tiba-tiba apa namanya? Ada himbauan, kita masih cuek kan. Mana mungkin sampai ke Indonesia, apalagi ke Medan gitu ya. Nggak akan mungkin itu terjadi. Jadi kita masih santai. Event terakhir di bulan 2 akhir tuh kita masih ada event BCA Auto Show di sebuah mall, di Center Point Mall. Itu masih udah mulai heboh, disinfektan segala macem. Aku masih pede kan. Masih bilang sama tim, itu kan ada himbauan untuk WFH kan. Aku bilang sama tim, oke, kita akan stay 3 bulan di rumah saja. Tapi tetap handphone tetap dibuka ya, aku bilang gitu. Terus kalau menurut aku tidak akan lama-lama ini, aku bilang gitu. Tahu-tahu sebulan berjalan. Memang sebulan pertama kita di rumah semua nih, kantor tutup. Kantor benar-benar tutup. Terus tiba-tiba kok horor banget ya berita-beritanya ya. Sedangkan sebenarnya sampai di bulan 2 itu, PO kita atau project kita yang sudah approval by client itu sampai bulan 7 sudah ada. Gitu. Ya semua cancel, totally cancel. Bahkan tim aku saat itu ada 2 orang yang lagi di Palembang, yang lagi survei tempat, yang benar-benar hanya tinggal bayar sewa venue lah. Suruh pulang. Habis itu kan ada pernah tuh yang kata semua bandara di lockdown ya, nggak boleh keluar masuk ya. Untung dia udah pulang, kalau nggak dia stay di Palembang. Nah, jadi tiba-tiba, waduh ngapain ini ya? Ternyata makin parah, makin horor gitu. Itu dia. Terus ini cerita soal lahirnya nggak apa-apa ya, lahirnya Huta Fresh Market ya. Nggak apa-apa. Terus begitu karena kebanyakan di rumah nggak tahu mau ngapain, ya browsing. Untungnya ada thanks God ada internet ya. Browsing, terus keadaannya memang karena kebetulan mama aku tuh tinggal di Samosir di kampung. Terus mamaku tuh masih stay di sana waktu itu, biasanya kan dia bolak-balik ke Medan. Teleponan sama mamaku bilang, kasihan banget ini Namboru kamu ini nggak bisa jual apa namanya, nggak bisa jual ininya apa bawangnya kata gitu. Kenapa nggak bisa dijual mak? Karena mereka ditutup lockdown, jadi nggak boleh ada pembeli untuk mengambil barang bawangnya gitu. Terus aku bilang, kalau gitu aku beli aja. Aku bilang kasihan kan, aku beli. Aku tanya sama Namboru itu harganya berapa Namboru? Aku nggak tahu, kami nggak tahu harga. Kami tahu harga ketika di pasaran gitu. Walah, petani nggak tahu harganya berapa yang mesti dijual, tergantung harga pasar. Jadi aku bilang, terakhir Namboru jual berapa gitu, 27.000. Oh ya, aku beli lah 27.000. Terus aku jemput gitu kan ya, dijemput. Terus aku jual masih pakai Instagram pribadi. Aku ceritakan lah ini siapa petani dari Samosir, lalala. Teman-teman kan secara social value ingin membantu. Udah, itu kurang lebih ada 35 kilo seminggu aja habis. Gitu kan ya. Terus teman aku ada yang lihat, boleh jualin sayur bibi aku gak dari tanah karo? Boleh, lama-lama. Ayo kita kerjain rame-rame yuk, gitu kan, sama tim aku. Ayo kerja rame-rame, kita jemput barangnya ke Brastagi, kita bikin Instagramnya, kita desain, kita konsep marketing campaign-nya, lalalala, jeng. Jadilah Huta Fresh Market, gitu. Terus, dia teman-teman tim aku yang tadinya desainer, jadi yang pokoknya laki-laki semua jadi motoris nganterin sayur. Terus cewek-cewek, ya jadi motoris cewek-cewek, jadi apa? Masukin sayur, terus dia kontrol kualitasnya gitu ya. Udah begitu, ada yang dikasih, jadi semua sama rata. Terus ya tiba-tiba kita dilihat dilirik sama beberapa media,
terus tiba-tiba follower kita banyak, dan memang kan saat itu semua orang masih takut keluar kan gitu, takut untuk berbelanja keluar, bahkan memesan makanan secara online aja nggak berani ya, kayaknya soalnya itu kan kayak serem banget ya, kayak bener-bener ketemu aja bakal ketularan gitu kan. Jadi kita waktu itu hit banget, bener-bener oke lah jualannya. Dan yang menyedihkan tuh ternyata di kampung sana, di beberapa petani, COVID ini tuh benar-benar membuat mereka tuh justru terbatas dalam menjual produknya. Lalu aku pikir kan, loh, kan yang makan sama ya orangnya ya. Cuma bedanya sekarang itu tidak ada restoran, tidak ada hotel gitu. Tapi kan sebenarnya jumlah orangnya sama yang mengkonsumsi gitu. Jadi ya sekali lagi seperti dia bilang tadi, kolaborasi. Pandemik ini benar-benar mengajarkan kita berkolaborasi. Benar. Kita berkolaborasi dengan petani, berkolaborasi dengan pembeli, kayak sekarang kita berkolaborasi, tidak ada, jadi kayaknya benar-benar semua berkolaborasi, yang penting menghasilkan, nggak lagi mencari keuntungan sebesar-besarnya. Gitu, nah. Itulah asal muasal lahirnya sebuah Huta Fresh Market. Ya, tapi memang kalau untuk di tahun-tahun sekarang ini tuh memang harus saling berkolaborasi ya, kayak apalagi kalau misalkan kita ngelihat anak-anak muda zaman sekarang tuh harus diajak, ayo nih kita harus produktif nih, buat apa nih sesuatu yang baru lagi gitu ya. Benar. Jadi kita juga kan kemarin kan banyak banget ya yang muncul bisnis-bisnis online ya. Jadi kita kan kebetulan si Mata Kail ini yang bisnis event organizer ini punya sister company namanya Bold and Underline. Dia lebih kepada branding gitu ya. Kita ngajak kolaborasi tuh, ayo yang punya bisnis makanan-makanan silakan kirimkan makanannya, sampelnya kita fotoin for free gitu. Atau kita desain logonya for free, kolaborasi itu gitu. Emang harus begitu supaya sama-sama growing up. Kalau sama-sama grow up kan semua sama-sama berpenghasilan, akhirnya kan perekonomian muter lagi gitu. Betul sekali, kolaborasi itu penting. Ini pokoknya zamannya kolaborasi lah. Iya. Nih di awal aja Kohabers kita udah ngobrolnya tuh udah seru ya. Tapi yang pasti nanti kalau misalkan Kohabers ada yang mau ditanya seputar mungkin bisnis atau yang lainnya itu, misalkan kayak, Kak aku pengen nih buat ini, menurut kakak gimana ya gitu. Boleh juga sih kita ngobrol-ngobrol di sini. Nah ini kayak ini kita langsung aja ya masuk untuk membahas tema hari ini, boleh ya? Boleh. Sharing ya. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman Kohabers hari ini tuh diajak sharing mengenai pentingnya berinovasi dalam berbisnis gitu loh. Dan ini kebetulan dialamin langsung sama kita di Huta Fresh Market yang main bisnisnya sebenarnya bukan di bidang retail seperti ini. Oke, next. Nah, ini kami fotoannya di lahan di Saribudolok ini. Ini kebetulan suamiku tercinta, kami bisnis sama-sama. Dari mulai di event organizer sampai di bisnis sekarang kami memang komitmen sama-sama gitu. Jadi ini adalah quote yang di-create sama tim digital aku, namanya teman-teman lah ngobrol gitu ya tentang puisi ini yang sangat menyentuh hati gitu ya. Karena ternyata kan dulunya kan bisnis kita itu very sophisticated gitu ya. Terus tiba-tiba kita harus kembali ke bumi gitu ya, ketemu sama petani, bertransaksi, bersilaturahmi. Pokoknya kita nggak mau diem, kita harus terus bergerak walaupun di masa pandemik. Begitulah kira-kira cerita dari quote ini. Oke, next. Nah, itu dia seperti tadi aku pernah sudah awal sharing sama dia. Kita nih di awal-awal kita pikirkan ini orang pada bilang iseng-iseng ya gitu kan ya. Terus kita sudah berjalan kurang lebih sampai bulan November, tiba-tiba ada sahabat kita nih, ya kan ya, masih muda banget, ini dede-dede ini sebenarnya. Terus dia sudah berkecimpung di retail bisnis, namanya di Jira ini retail bisnis nasional sebenarnya. Terus juga dia berbisnis di properti, namanya Sam City, namanya David Sembiring, kok gak ada namanya, aku lupa ngomongin namanya David Sembiring ini orangnya. Dia malah dengan pede dan menggebu-gebu, kakak aku mau join gitu. Hah? Oh ya, bisnis seperti ini kamu mau join? Ya, aku mau invest gitu loh, aku mau serius. Oh ya, gitu kan ya.
Jadi kami juga sebagai orang yang belum tua ya, kami belum tua ya, cuma lebih dewasa dari David ini. Kami terpacu, ini anak ABG aja pede banget sama bisnis yang kesannya tuh cuman apa sih sayur-sayuran ya kan, berapa sih marginnya, tapi jadi memacu lagi gitu. Dan pikiran dia tuh, konsep-konsep dia banyak banget tuh bikin begini. Oh, nah kami tuh seneng kayak gitu. Kami kan selama ini kan berusaha muda aja gayanya ya, tapi sebenarnya kan kadang-kadang lelah juga ya. Jadi ketemu anak si David Sembiring ini yang kayaknya semangat banget. Oke, good gitu. Bahkan dia suka mengeluarkan konsep-konsep atau ide-ide yang kami nggak kepikiran gitu loh. Oke, nice, kita join lah, bertiga lah kami sekarang. Ada Henny, ada Gary, ada juga David Sembiring gitu. Dan tunggulah nanti inovasi-inovasi berikutnya. Dia baru join di November 2020 ini. Gitu. Oke, next. Nah, jadi setelah bersama David ini nih, aku mau ceritakan sedikit lagi. Tadi kan udah ngobrol di awal mengenai Vita Fresh Market. Ini dia benar-benar mengenai karena COVID-19 gitu ya. Kita pokoknya spiritnya fight back gitu loh. Ya mungkin orang bilang brilliant idea gitu ya. Terus memang kita bukan cuma meng-helping others, it's helping us too gitu loh. Membantu kita juga mendapatkan rezeki. Tapi memang ternyata kayak aku udah cerita kemarin tuh, jadi ketika aku punya teman kebetulan dia posting di Facebook, dia adalah salah satu, namanya Kado 5 Silalahi. Dia itu adalah salah satu komunitas yang menolong petani. Dia bilang sayur pahit di Siborong-Borong itu satu karung itu 17 kilo cuma dihargai 7.000. Satu karung 7.000. Ya? Jadi aku ngeliatnya kan sedih ya, karena aku tahu harga sayuran di sini masih make sense, gitu. Masih seharga 4.000 sekilo. Jadi aku bilang, kakak kirim sama aku sayur pahitnya, aku bilang gitu. Nanti aku jualkan di sini. Ternyata dikirimnya 200 kilo, Bo. 200 kilo. Aku aja baru tahu sayur pahit. Aku kebetulan tidak terlalu suka makan sayur ya. Aku tahu sayur pahit itu semenjak jualan sayur gitu kan. Wah, sekarang mau diapain? Tapi kan mereka semua berharap akan terjual. Aku jual dengan harga yang berlaku di Medan dan aku bayarkan lagi ongkos kirimnya kan. Ya udah, ini dia karena kita muda-muda dan karena kita sering di dunia marketing, kita publish di sosial media, kita jual sayur pahit dari hasil petani seharga 4.000 sekilo. Wah, ada yang membeli 10 kilo hanya ini membantu cuma 40.000 kan. Ada yang restoran membeli. Jadi habis dalam waktu 2 hari si 200 kilo itu. Sekarang petani-petani mereka jadi partner kita juga di Vita Fresh Market gitu. Jadi yang aku pelajarin ya, kita ini kaya raya banget loh sebenarnya. Sangat kaya raya. Tetapi ternyata petani-petani kita tidak mengetahui harganya, tidak mengerti, yang masih di pelosok ya, bukan yang sudah maju. Masih banyak lah petani yang belum maju gitu, yang mereka masih menjual hasil taninya itu di pasar setempat gitu. Seperti itulah kira-kira. Oke, next. Nah, aku cerita soal Mata Kail Communication, itu sudah berdiri sejak tahun 2008 ya. Pekerjaan kita bisa dilihat di IG kita di Mata Kail.com. Pekerjaan kita biasanya membangun booth yang besar, mengumpulkan massa yang ratusan ribuan, pokoknya keren-kerenan lah ya, yang biasanya biaya produksinya ratusan juta gitu kan ya. Terus tiba-tiba tidak boleh ada acara sama sekali, ya kan? Tidak dikasih izin sama sekali. Aduh, ngapain? Semua tidak boleh terjadi. Dan kita ini sudah mengerjakan event sampai yang paling jauh adalah ke Manado gitu. Kita punya kantor dari Medan sampai di Palembang. Di Batam kita punya kantor, kita punya beberapa cabang karena kita punya beberapa klien yang sudah loyal sama kita, meng-hire kita tahunan gitu. Nah, inilah Mata Kail Communication gitu. Tiba-tiba shutdown, tidak ada event sama sekali gitu kan. Oke, next. Nah,
Lalu kita beralih ke Huta Fresh Market gitu ya. Huta Fresh Market ternyata social marketing itu, ya social value marketing itu sangat berpengaruh. Kita menampilkan kenyataannya, semua orang jadi mau engagement sama kita. Follower kita ini semua benar-benar organik. Bahkan kita pernah sebulan itu follower sampai 500 progresnya. Dan memang sosial media itu atau apalah aku bilangnya, digital itu adalah salah satu tempat berjualan yang paling efektif gitu. Inilah progres kita, insight kita, interaction kita selama kita melakukan Huta Fresh Market. Next. Nah, ini progres kita ya. Ini kita analisis dengan benar bagaimana pendapatan kita dalam waktu secepatnya. Kita pernah sehari itu ada 40 PO. Pernah 40 PO karena ada anak-anak yang memberikan orang tuanya di Medan. Dan dulu kan masih zaman-zaman kepanikan ya. Di stok semuanya kan. Stok sayur, stok beras, stok semua di stok gitu. Seolah-olah akan terjadi bencana kelaparan gitu kan ya. Jadi dulu billing orang belanja itu 2 juta, 1 juta, minimal 500.000. Sedangkan kita kan promonya atau service kita 75.000 akan gratis ongkir. Jadi ya berjalannya dengan sudah kembali di normal, memang pembeli kita berkurang gitu, tapi pembeli loyal kita tetap jelas gitu. Jadi kita sudah ngerti nih arah kita kemana, dan kita nggak menyerah. Kita yakin suatu hari nanti behavior Medan akan seperti itu, akan membutuhkan satu platform layanan yang seperti dia berbelanja, tapi tidak membuang-buang waktu dia dengan kualitas terbaik, dan akhirnya dia loyal sama kita. That's why kita tetap bertahan sampai sekarang. Gitu. Oke, next. Nah, ini dia. Kalau di play, ternyata kita masuk TV. Kita juga surprise. Jadi kalau di play ketika nih, pandemi play, tak hanya butuh dimaklumi. Ini boleh dipercepetin aja kali karena panjang banget. Kami dikebiri birokrasi kondisi. Kami memilih membumi, bersilaturahmi sebelum bertransaksi. Pada para petani, penjaga hasil bumi pertiwi. Kami kalahkan arogansi, bukan hanya demi prestasi atau sensasi, tapi karena kami anak negeri yang menolak berdiam diri. Inilah Saudara, pandemi corona yang melanda Indonesia tidak sedikit menyebabkan sejumlah pengusaha gulung tikar. Masuk TV di dia Kota Medan, seorang pengusaha tiba-tiba ada event teman-teman organizer beralih menjadi penjual mau daring liput kan, aku pikir liputnya liput ngapain ya kan, cuma ngobrol-ngobrol, tapi banyak kamera-kamera nih anak-anak desainer aku, anak-anak account officer aku. Wah, ini yang biasa ngurusin artis ini si Rifki yang ngerjain 3D tiba-tiba jadi masukin ngirimin sayur gitu loh. Itu semua triplek tuh bekas produksi booth kita gitu. Jadi ya benar-benar berubah yang dipesan masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal, Henny Panjangan memastikan karena terus CNN banyak deh gitu loh yang sesuai di selain itu harga bahan pokok yang dijual di Huta Fresh Market ini tergolong murah. Pesanan pun langsung diantar tanpa ongkos kirim. Hasilnya baru sepekan beralih menjual bahan pokok secara daring, Henny sudah memiliki. Dengan pandemik sekarang ya, saya sebagai ibu-ibu juga suka takut ke pasar. Kalau udah ke pasar pakai sarung tangan lah segala macam. Jadi kita jual secara online dan berangkat dari memang ada hubungan dengan beberapa teman-teman petani yang kesulitan untuk menjual barangnya. Nah, ini baru seminggu saja, Bang. Baru sejak minggu lalu dan perkembangannya luar biasa. Dalam waktu seminggu kita ada follower organik itu sampai 1.000 lebih dan juga customer lebih dari 160-an. Agar tetap bisa bertahan, rencananya Henny akan mengembangkan bisnis dagangan online-nya ini dengan lebih besar lagi. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Gitu.
Itu dia juga masuk Trans 7 ya. Boleh di skip aja ya. Karena mungkin karena waktu terbatas, ini kurang lebih yang kita dapat exposure lah. Makanya kita bersyukur sekali akhirnya kita semakin banyak follower dan customer. Gitu. Oke, next. Nah, inovasi selanjutnya adalah kami tahu kalau kita harus menjaga loyalitas dari customer, dan sekarang semua orang tuh mendigitalize, kita bikinlah aplikasi. So far masih ada di Play Store, ada Huta Fresh Market. Jadi buat semua cohabers boleh di-download aplikasinya Huta Fresh Market, dia gampang untuk belanjanya. Sedangkan untuk di Apple Store kita masih ngantri ya untuk bisa publish gitu. Jadi untuk memudahkan, dan lucunya dengan aplikasi ini suka banyak nih para pembeli yang dari Jakarta, sangkan tuh ada di mana-mana. Sorry, ini masih di Sumatera Utara, masih di Medan gitu. Ini juga yang memotivasi kita untuk kita buka di tempat lain deh, gitu, dengan aplikasi ini. Oke, next. Nah, terus kalau ditanya kenapa sih berinovasi gitu kan ya, jelas kenapa kita harus berinovasi. Ada 3 hal yang harus kita pikirkan. Produknya apa, targetnya siapa, dan channelnya apa. Saat ini di dunia yang sangat cepat ini, kita harus berpikir dengan sangat cepat apa dan bagaimana channel penyebarannya. Jadi tidak hanya sekedar produk, sebagus apapun produknya, kalau tidak jelas channelnya pakai apa, itu akan nggak kelihatan. Jadi memang saat itu waktu kita memikirkan ide membuat Huta Fresh Market, jelas yang tidak akan mati adalah orang membutuhkan makan. Kebutuhan sehari-hari, dia butuh sayuran, buah, groceries, ikan, pokoknya perlu makan, mesti makan, apalagi menjaga kesehatan, selain produk-produk kesehatan kayak vitamin yang happening ya kan, tapi kan kebutuhan dasarnya adalah makanan. Itu produk yang tidak akan pernah mati. Targetnya jelas, saat pandemik jelas banget, semua orang perlu itu. Tapi target untuk sebagai pengambil keputusan adalah ibu-ibu rumah tangga. Dan juga anak-anak kos yang kemarin nggak boleh pulang ke kampungnya. Dan pemegang keputusan untuk belanja apa. Channelnya jelas, sangat jelas. Dunia menunjukkan kalau saat ini digital adalah channel yang paling cepat, paling tepat, dan paling gampang. Dari mulai Instagram, Facebook, YouTube, sebenarnya Zoom, TikTok. Ya kan ya, TikTok sekarang buset. Jualan di TikTok sekarang semua. Telegram aja, video di IG dengan video di TikTok lebih mahal di TikTok. Karena nggak tahu deh, aku mungkin agak generasi lama ya, tapi luar biasa orang lihat TikTok zaman sekarang ya. Jadi dia udah punya Instagram, dia akan masuk lagi di TikTok. Dan orang suka nonton TikTok. Ya, that's why sekarang orang jualan semua di TikTok. Bahkan ngasih kabar-kabar yang berita-berita semua di TikTok, tidak lagi di Instagram atau Facebook gitu. Nah, next. Nah, ini yang sangat kita perlukan dalam berinovasi di bisnis, ya kan ya. Yang pertama adalah kreativitas. Tapi sebenarnya kreativitas itu kuncinya cuma satu, adalah keinginan mencoba. Ya, jadi kreativitas itu menurut aku ya, sebagai orang yang sudah menjalankan dunia kreatif, itu bukan sesuatu yang harus spektakuler, tapi sederhana, tapi harus dicoba. Sesuatu yang berbeda dari saat yang sebelumnya. Jadi bukan sesuatu yang susah. Aku nih orangnya gak kreatif loh. Aku nih orangnya lame banget, bukan kreatif. No. Kreatif itu menurut aku adalah bukan sesuatu yang dianggap melahirkan yang spektakuler, tapi ingin mencoba dulu. Gitu. Aku ingin mencoba seperti ini. Makanya kita sebagai anak-anak muda nih, yang kalau ada anak muda nonton ini, jangan pernah berhenti mencari tahu. Gitu. Sudah mencoba dan jangan pernah berhenti mencari tahu. Pokoknya harus lapar informasi setiap hari. Lapar informasi yang bukan di dunia kita aja misalnya. Kayak aku tuh gak ngerti masak sama sekali. Tapi kok seru ya bisa masak gitu. Dan sekarang tuh hebatnya, kita kalau mau masak apa tinggal Google search ya. Mau masak rendang gitu ya. Mau yang versi video lah, versi catatan lah. Karena sampai 5 referensi ya kan ya. Kita akan pilih yang paling gampang. Dan ada itu yang paling gampang gitu.
Jadi kalau mau masak rendang pedas, mau masak rendang lembut, ya kan ya, mau masak rendang semua ada. Gila hebat banget zaman sekarang. Dan kita bisa membuatnya, ya kan ya. Dan sekarang itu kreativitas itu tidak melulu dalam bentuk barang, dalam tulisan, dalam pemikiran. Jadi yang penting mau berbuat dulu lah. Terus kalau udah merasa dirinya memikirkan sesuatu, ini yang paling penting kita suka lakukan, males ya. Cuma mikir, cuma mencatat, tapi lupa, dan bukan lupa, males melangkahkan kakinya untuk mengeksekusi. Aduh, aku nggak punya modal. Aduh, alat-alatnya susah banget. Aduh. Bagaimana caranya ya? Aduh, bahan-bahannya ada di sini loh. Aduh, nggak bisa lah. Aku cuma punya pemikiran lah, tapi kok nggak akan bisa ngerjain lah. Susah gitu. Eksekusinya nggak mau. Ya, nggak jadi apa-apa dong kalau nggak dieksekusi. Sehebat apapun pemikirannya, kalau nggak dieksekusi nggak jadi apa-apa gitu. Udah gitu dieksekusi nih. Nah, konsistensi itu ya berpendirian kuat dan mau dengan ulet. Kadang-kadang, aduh, bikin kue gagal, udahlah, selesai. Aku memang nggak bisa lah bisnis kue, kan ya? Aduh, mau nulis, aduh, nggak enak lihatnya bikin caption itu, aduh, aku foto, aduh, kayak nggak bagus. Tapi nggak mau terus-terusan. Konsistensi itu perlu. Lakukan terus menerus. Bisnis apapun pasti ada masalah gitu. Konsistensi melakukannya dan ya harus komitmen gitu. Walaupun kita punya timer ya, misalnya aku akan coba ini 3 bulan lah. 3 bulan gak ada hasil, boleh pindah. Cuma jangan 3 hari pindah. Berikutnya, nah, Hutan Price Market adalah inovasi di luar bisnis aslinya. Karena Mata Kaya Communication itu aslinya adalah sebuah event organizer. Nah, kita berinovasi juga di Mata Kaya. Jadi nggak bisa diem. Akhirnya keluarlah kita event, kita belajar event virtual. Yang seluruhnya dulu semua orang tidak menyangka bisa terjadi kan. Maksudnya apa sih OBS, Vmix ya kan ya? Aku juga sekarang nggak ngerti apa tuh Vmix sama OBS ya kan. Terus Ina itu akhirnya kita belajar dari pertama-tama kita nekat seorang klien Hutchinson, dia nggak tahu mau ngapain, pertama cuma kita maintain sosial medianya, kita bikinin konser virtual di Medan. Yang satu artisnya ada di Siantar, si Pangguaran, yang satu ada di Aceh, yang satu ada di Medan, di studio. Ya walaupun patah-patah, masih berantakan, mainkan, coba, belajar lagi. Oh ternyata nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Coba lagi. Akhirnya sekarang Mata Kail malah sering menjalankan event virtual gitu. Dari mulai yang hibrid, kita punya klien dari mulai Gojek lah, kita Lactogro, brand-brandnya Nestle, Hutchinson kemarin ke Jakarta pakai Mary Riana, Pertamina, semua kita kerjakan. Tapi tetap juga event-event lain sudah mulai berdatangan. Jadi Mata Kaya tetap berjalan sendiri dengan virtual eventnya, juga offline eventnya, Hutan Price Market tetap berjalan sendiri. Jadi ya semua oke asal cuan ya kan, asal menghasilkan. Itulah dia. Jadi inovasi itu ya macam-macam. Bukan berarti bisnisnya yang awal ya kalau ternyata masih bisa bertahan ya harus berinovasi supaya bisa bertahan. Kayak tadinya kita mengerjakan event tuh off air, membangun backdrop, mengumpulkan massa. Kita harus berpikir keras bagaimana supaya tetap bertahan. Inovasinya belajar event virtual gitu. Belajar semua sama-sama belajar. YouTube, searching, ya harus mau gitu. Dan akhirnya kita bisa mengerjakan event virtual. Jadi ketika ditanya, kata kalian bisa ngerjain event virtual? Bisa gitu. Off air bisa banget gitu. Seperti itulah inovasi yang dilakukan untuk Mata Kaya. Oke, next. Nah, ini juga inovasi terbaru yang kami belum bisa bilang. Ternyata
ada satu apartemen di Medan yang meminta kita jadi bagian untuk mengisi convenience store-nya. Jadi memang Huta Fresh Market ini tidak totally online store. Kita memang selalu bilang kita omni channel. Jadi kita ada ada workshop-nya, ada tempatnya, ada juga online-nya. Tahu-tahu niat bikin omni channel ini ada yang memenuhi pula. Kamu boleh buka store secara for free di apartemen kita. Nah, jadi tetap berjalan lah nanti untuk online-nya, delivery-nya. Tapi kalau mau datang melihat langsung kita juga bisa. Inilah kira-kira inovasi yang lain yang kita lakukan di Huta Fresh Market selain aplikasi dan juga digitalisasi gitu. Next. Nah, itu dia. Terus sedikit sharing-sharingnya, sebenarnya aku lebih suka saya ini ya kan, cuman kalau ditanya bisa berbagi gitu. Jadi itu cuma sekedar berbagi cerita apa yang kami lakukan selama masa pandemi sehingga keluarnya Huta Fresh Market, sehingga kita belajar membuat event virtual. Jadi beberapa penemuan-penemuan baru atau produk-produk baru kita hasilkan selama pandemi ini. Dek dia. Oke, itu dia Kohabers. Jadi kayaknya Kak Heninya lagi ini ya masalah, tapi kita tunggu aja. Dan itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar, udah sharing juga Kak Heni udah seputar pengalaman berbisnis dari yang sebelum masa pandemi itu seperti apa dan sudah masa pandemi itu harus berinovasi seperti apa. Dan teman-teman kalau misalkan ada mau bertanya bisa langsung aja ke kolom komentar, kita akan langsung menjawab. Oke. Nah ini ada dari Aubrey. Kak Heni, bagaimana kakak melihat bisnis Huta untuk 5 tahun mendatang? Wah, ini menarik ya. Wow. Biasanya pasti kalau kita buat bisnis tuh pengen setiap tahunnya selalu berkembang, setiap tahunnya itu ada hal-hal yang baru, terus berinovasi. Kira-kira tadi kita udah tahu ya, Huta itu udah ada aplikasi di Play Store. Jangan lupa di-download ya. Jangan lupa di-download untuk yang di Play Store, dan yang untuk di Apple Store itu tunggu dulu ya. Untuk di Apple Store tunggu dulu karena lagi mengantri katanya untuk bisa ada di Apple Store gitu. Nah setelah itu berinovasi lagi tadi, bahkan mau buat yang tadinya cuma berpikiran kayaknya online store aja deh ya kan. Sekarang malah diajak untuk offline store. Waduh, keren kan? Nah ini mungkin boleh langsung dijawab sama Kak Heni tadi tentang 5 tahun ke depan mau diapain nih? Mau menjadi apa nih bisnis Huta Fresh Market? Gimana nih Kak? Oke, jadi gini, kalau aku 5 tahun ke depan itu pastinya tetap komitmen untuk menjalankan ini. Pengennya, rencananya, namanya rencana ya, pengennya itu kita menasional gitu. Menasional karena tujuan kita sebenarnya pengen banget mengambil hasil-hasil menjadi link distributor untuk para petani yang di kampung-kampung gitu. Jadi selain kita akan merambah ke nasional ya, memudahkan orang dan juga mendistribusi barang-barang yang dari petani-petani kampung itu, kita pengen juga ekspor sebagai link distribusi buat ekspor buat para bapak-bapak petani gitu loh. Jadi karena sedih sekali barang-barang kita tidak bisa sampai ke yang paling dekat dia Singapura. Kita susah loh ternyata, jarang sekali kita bisa ekspor ke Singapura. Bahkan Indonesia urutannya nomor 8 di list importir di Singapura. Gitu kan lucu kan, deket banget loh. Kok nggak bisa gitu? Why gitu? Jadi itu juga. Jadi kita pengen ekspor ke daerah sekitar kita dan juga kita pengen sebagai link distribusi dari petani-petani lokal gitu. Pengennya begitu. Amin. Gitu, semoga terrealisasi secepatnya ya Kak. Amin. Kolaborasi ya kan, kolaborasi lagi. Seperti itu. Nah ini ada lagi nih Kak. Terus halo tadi Kak, ada ini salam dari ya. Iya, salam dari Palembang nih. Katanya mau tahu untuk pemasaran harga produknya sendiri, apakah didiskusikan dengan petani langsung atau mengikuti harga pasar saja? Kita ketahui bersama kalau harga bahan pangan lagi down, misalkan tomat
bahkan petani juga nggak mau panen, dibiarkan aja itu tomat. Kasus seperti ini kan banyak nih. Dari sisi kemanusiaan kita juga pengen bantu, namun resikonya nggak mudah. Sejauh ini langkah apa yang kakak ambil nih? Nah, ini sangat menarik dan kita temukan langsung petani yang buang barangnya karena harga jatuh. Mimpinya Huta Fresh Market pengen banget punya cold storage yang besar. Kan harganya mahal bikin cold storage. Jadi kita ambil barang-barang petani. Mimpinya lagi nih pengennya 5 tahun ke depan juga ya. Kita akan bantu hitungkan kepada petani berapa biaya produksi sebenarnya. Berapa persen bapak atau ibu harus dapat margin. Nah, kita akan tahankan di situ. Jadi ketika pemain-pemain ini membuat harga jatuh, kita ambil barangnya, taruh di cold storage. Gitu. Baru ketika perlu kita keluarkan. That's why kita perlu lagi link ekspor. Jadi ketika barang itu banyak, kita bisa ekspor. Gitu. Jadi banyak banget yang bisa dibuat seharusnya ya. Punya cold storage, bisa ekspor. Jadi petani kita bisa jadi orang kaya harusnya. Ya kan? Tidak berharap kepada harga pasar. Dan kita selalu berusaha fair price sama petani gitu. Kayak contohnya ada beberapa harga di pasar waktu itu jauh lebih murah, tapi dia bilang nggak bisa aku jual lebih murah. Bukannya kita ngomong pengen sok pahlawan ya, tapi satu kita beli dengan harga pasar. Dengan kita harga yang sesuai dengan harga petani gitu. Kan pernah tuh memang benar kita kejadian ada yang dibuang ke jalanan itu tomatnya karena nggak ada gunanya katanya. Untuk memanen lagi kemahalan gitu. Jadi memang harusnya ya pemerintah kita itu memiliki cold storage yang besar, memfasilitasi petani ketika harga jatuh. Cuma mungkin belum bisa berjalan dengan baik, makanya pengennya nanti Huta Fresh Market bisa kayak gitu lah kepada partner-partner petaninya gitu. Oke, ini ada lagi nih Kak pertanyaannya. Kak mau tahu dong, goals dari Huta Fresh Market apa sih selain menghasilkan uang? Apa nih Kak? Ya. Yang pasti menghasilkan uang kan bukan buat Huta Fresh Market aja. Huta Fresh Market itu menghasilkan uang buat petaninya, buat yang kerja, ya kan? Yang kerja kan juga butuh uang, gitu. Karena banyak sekali waktu kita switching ya, yang mata kail kita berjalan mata kail, yang kerja itu adalah orang-orang yang dipecat, yang jadi motoris, orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Terus yang akhirnya yang mengisi-ngisi dan memaking tuh ada orang-orang yang dipecat dari restoran-restoran atau dari hotel-hotel. Ya, yang pastinya selain mencari uang juga adalah memajukan pertanian kita lah. Bagaimana petani kita jadi orang kaya. Karena mereka itu sebenarnya orang yang sangat berpengaruh untuk kebutuhan pangan kita loh. Kalau mereka males, kalau mereka suntuk, kalau mereka stop, harga akan sangat mahal. Makan apa kita nanti? Ya kan? Seperti itu kira-kira. Membuka lapangan pekerjaan juga ya, kayak apalagi kemarin tuh bener-bener yang Kak chaos bener-bener chaos ya untuk lapangan pekerjaan dan akhirnya karena ada Huta juga jadi terbantu nih. Walaupun cuma sedikit masih ya, mudah-mudahan makin besar. Amin. Nah ini kita lanjut, ada pertanyaan lagi nih. Kayak berapa sih modal awal untuk usaha bisnis inovasi baru Kak? Dan ada boleh nggak bagi tips untuk kita yang minim modal? Terima kasih. Nah ini nih Kak, menarik nih karena kan banyak orang yang pengen berbisnis tapi memang modalnya itu kan minim. Jadi itu kalau menurut Kakak sendiri boleh nggak dibagi tips-tipsnya? Sebenarnya modal untuk bisnis yang zaman sekarang ya, apalagi yang sifatnya digitalize, nggak terlalu besar loh modalnya. Apalagi sekarang ya kalau bisnis secara online, open PO dulu kan, ya kan? Jadi open PO dulu, pesan dulu, baru disediakan barangnya. Ya, sedangkan kalau bisnisnya dia offline, mesti punya store, mesti ada yang jagain toko, ya kan? Mesti itu gitu. Nah, kalau kamu mau membisnis mini modal, sebenarnya banyak banget peluangnya. Banyak. Dan kemarin Huta Fresh Market nggak terlalu besar modalnya. Berarti tinggal kitanya mau yang kemana ya Kak?
Betul, bisa banget. Mudah-mudahan menjawab Nanti tinggal ya. kita mau targetnya apa, maunya berbisnis apa, terus lihat dulu nih peluangnya. Jadi kalau bisa kita harus membaca peluang sebaik-baiknya. Kak Heni udah bahas ya, kita harus membaca peluang sebaik-baiknya. Kita stop dulu ya. Dan untuk Kak Heni sendiri nih, boleh nggak Kak kasih semangat khususnya anak-anak muda Medan tetap berinovasi, tetap produktif, tetap berkarya nih Kak. Boleh nggak kasih semangat gitu untuk anak-anak Medan? Harusnya ya anak muda yang zaman sekarang yang punya waktu lebih lama ya kan ya, terus matanya masih pada bagus untuk melihat internet ya, itu benar-benar harus jangan menyerah ya kan, yang penting berbuat dulu, eksekusi dulu gitu loh. Jadi jangan terlalu lama mikir-mikir, apalagi zaman sekarang semua bisa dibuat dalam skala kecil dulu, nggak mesti yang besar ya kan. Dan zaman sekarang kesempatan kolaborasi banyak banget yang mau, nggak mesti sendirian gitu, banyak kok, open di sosial media kamu, ayo siapa yang mau kolaborasi boleh join, banyak. Kayak itu ya, si kakak itu yang jualan sayur pahit itu, gara-gara dia upload di sosial media, akhirnya petani dia bisa berkolaborasi sama kita, karena kita akhirnya melihat. Sekarang pokoknya enak banget sih, enak banget. Tapi jangan sampai kemudahan-kemudahan ini membuat kamu tidak konsisten gitu. Kadang-kadang anak muda zaman sekarang juga mentang-mentang gampang, mentang-mentang mudah, begitu bosan dilepas aja. Konsistensi itu perlu. Keberhasilan sesuatu itu dilihat dari konsistensinya. Tapi nggak boleh menyerah, eksekusi, jangan pernah berhenti dan konsisten. Oke, konsisten ya kalau Habers ya, jangan lupa. Jadi aku dewasa banget ya, aku dewasa banget kayaknya. Memang udah dewasa Kak. Nah ini nih yang paling penting ya, Habers, konsisten. Jadi kalau misalkan kita buka sesuatu bisnis, itu jangan kayak on fire di awal, tapi di belakangnya tuh kayak udah males-malesan gitu. Ini ada dari Kenzi juga, terima kasih Kak Heni, sehat selalu, thank you. Dan pastinya Kohab juga sangat berterima kasih nih sama Kak Heni udah mau berkolaborasi hari ini, di tengah kesibukannya sudah mau berbagi ilmu juga, kita sharing-sharing. 1 jam aja tuh udah banyak yang kita udah bisa pelajari ya Kohabers. Nanti ke depannya semoga kalau udah mendingan ya, kita udah bisa ketemu dan segala macamnya, beraktivitas buat event yang off air, kita bisa mungkin ngobrol-ngobrol secara langsung kali ya sama Kak Heni. Kak Heni, thank you ya untuk hari ini. Thank you. Udah mau berkolaborasi dengan Kohab. Sehat selalu, stay safe, stay healthy. Sehat selalu. Sukses selalu untuk Mata Kail, Huta Fresh Market ya. Semoga nih tahun 2021 ada lagi nih yang dilahirin ya Kak ya, amin. Amin, ada lagi sesuatu amin, yang baru amin. yang Kakak buat. Oke, pastinya ini udah hampir jam 3 ya, udah 1 jam kita seru-seruan. Dan ditunggu untuk webinar Weekend List bulan depan, kira-kira kita sama siapa ya berkolaborasinya. Dan thank you Kak Heni. Ini kayaknya kita mau foto dulu, boleh? Oke. Nanti di capture ya. 1. Satu, dua, 3. Oke. Nah, sudah? Oke. Thank you Kak Heni. Thank you Kohhabers yang udah ikutan Weekend List hari ini. We learn, collaborate, and we grow. Bye!